Di sudut, buku-buku ditumpuk padat di rak buku dan semuanya tentang teknik kultivasi dan mata pelajaran terkait. Ada manual tentang fighter 1 dan, 2 dan, 3 dan 4 dan. Mirip dengan Akademi Hongtian, semakin tinggi tiernya, semakin sedikit jumlah buku yang ada di sana. Sedangkan untuk manual fighter 6 dan hanya ada sekitar 10 buku atau lebih di atasnya. Jumlah buku mungkin sedikit, tapi itu tidak ada sama sekali. Awalnya dia berpikir bahwa itu akan seperti Pavilion Compendium, dan bahwa dia akan dapat menemukan beberapa ratus atau bahkan 1000 buku di sini untuk pilihannya. Sekarang jelas untuk melihat bahwa dia terlalu memikirkannya. Namun setelah merenungkannya sejenak, alasan perbedaan antara keduanya menjadi jelas baginya. Setiap orang memiliki tubuh yang berbeda, dan dengan demikian teknik kultivasi yang cocok untuk mereka berbeda dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, jelas bahwa akademi akan membutuhkan sejumlah besar buku pedoman dan buku rahasia untuk memastikan bahwa ada sumber daya yang cukup bagi para guru untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka, serta untuk memperluas wawasan mereka. Namun, untuk seorang individu, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 teknik kultivasi yang cocok untuk mereka. Sudah dianggap sebagai koleksi besar bagi Lucen untuk memiliki lebih dari 10 buku tentang teknik budidaya fighter 6 dan. Dengan santai mengambil 10 buku, ia membolak-baliknya dengan ringan, dan manual rahasia yang sesuai muncul di benaknya. Mengapa? Apakah teknik kultivasi ini terlalu rendah untuk menarik kamu? Melihat anak muda itu mengambil buku-buku itu, membolak-baliknya, dan meletakkannya sebelum memeriksa isinya dengan seksama, Guru Lucen sedikit bingung. Bukan, aku hanya melihatnya dengan santai. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya, memindai sekeliling sekali lagi. Dia menegaskan bahwa hanya ada beberapa buku di sini. Saat dia hendak pergi dari ruang belajar, dia tiba-tiba melihat tumpukan manual yang ditempatkan tidak terlalu jauh dari posisinya saat ini. Penasaran, ia bertanya, ini adalah... Oh, ini ditinggalkan oleh putraku yang mengecewakan itu. Dia menyukai kekuatan kasar. Jadi dia mengumpulkan beberapa manual rahasia untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Bahkan dia juga pergi ke gudang koleksi buku kerajaan dan memindahkan semua buku terkait di sini. Tuan Lucen tersenyum pahit. Dalam budidaya seorang pejuang, Zenki adalah faktor terpenting dari semuanya. Tubuh fisik seseorang hanya memainkan peran kecil di dalamnya dan tidak layak disebutkan sama sekali. Meskipun ada ranah pigu yang membuat marah kulit dan tulang seseorang dalam kultivasi seorang pejuang, yang benar-benar penting adalah Zenki. Hanya ketika Zenki seseorang murni dan terkonsentrasi, mereka bisa benar-benar kuat. Di mata kebanyakan pembudidaya, tubuh fisik hanyalah alat bantu untuk kekuatan seseorang, dan tidak begitu penting. Bisakah aku melihatnya? Melihat ribuan manual rahasia tentang meningkatkan kekuatan tubuh fisik seseorang, Zhang Zuan merasa sedikit tergerak. Dengan demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta izin pada Master Lucen untuk menjelajahinya. Dia memiliki perpustakaan jalan surga. Jadi, dia tidak perlu teknik budidaya yang dimilikinya untuk menjadi mendalam. Dengan jumlah yang cukup, ia mampu mengekstrak esensi masing-masing untuk mengotentifikasi yang benar dan yang salah, dan menyaring bagian yang benar-benar berguna dari masing-masing. Meskipun melatih tubuh fisik seseorang tampaknya tidak penting, dan mungkin tidak dapat membiarkan kekuatan seseorang melonjak dengan cepat, jika ada banyak buku ini untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan jalan yang benar, efeknya mungkin berubah menjadi penting. Lagi pula, dia tidak memiliki buku yang cukup di tangannya tentang teknik kultivasi 6 dan baginya untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Jadi, dia mungkin harus membolak-baliknya terlebih dahulu. Mungkin dia bahkan mendapatkan beberapa petunjuk tentang itu dari informasi yang terkandung di dalamnya. Adik kecil, silakan, kamu bebas. Tuan Lucen tersenyum. Karena dia sudah membawanya masuk, dia tidak akan pelit tentang hal itu, memungkinkan dia untuk menelusuri buku-buku. Aku akan kurang ajar kalau begitu. Zhang Zuan mengangguk dan berjalan ke tumpukan buku pedoman. Sama seperti sebelumnya, ia dengan santai membolak-balik mereka. Dia adalah... Melihat tindakannya di samping, Tuan Lucen bingung. Aku pikir dia ingin membaca buku. Tapi apa yang dia lakukan? Membolak-balik mereka seperti itu. Mungkinkah itu? Buku-buku ini tidak sesuai dengan seleranya. Itu masuk akal mengingat bagaimana dia mencoba mencari teknik budidaya Factor 6 dan
Dia mungkin sudah berada di puncak Factor 5 dan. Mengingat kekuatannya saat ini, dia telah menjalani alam pigu. Dan tidak masalah apakah dia melatih tubuh fisiknya atau tidak. Mungkin dia menelusuri mereka karena penasaran. Datang ke realisasi, dia tidak peduli lagi hal tentang itu. Dengan santai, mengambil lukisan berharga yang ditinggalkan oleh seorang master, dia memeriksanya dengan penuh perhatian. Zhang Zuan selesai membulak-balik tumpukan teknik peningkatan tubuh fisik dalam waktu sekitar 10 menit. Metode kultivasi yang benar. Ribuan manual muncul di perpustakaan. Pikiran Zhang Zuan tersentak dan cahaya menyelimutinya. Kemudian, sebuah manual tanpa cacat muncul di benaknya. Mirip dengan manual teknik kultivasi dari sebelumnya, buku ini berisi urutan sempurna dari metode yang benar yang dicatat dalam ribuan buku. Biarkan aku melihatnya. Membalik sampulnya, sederet kata menyerangnya dan memasuki benaknya. Zenki meningkatkan pada air, sedangkan tubuh fisik adalah ember yang berisi air. Dengan ember yang kokoh, seseorang dapat mengisi lebih banyak air dan kualitasnya akan lebih tinggi. Ayat pembukaan menyebabkan dia merasa tercerahkan. Betul, mata Zhang Zuan menyala. Sebelumnya, pikirannya seperti yang lain. Dia merasa bahwa tidak penting apakah dia mengolah tubuh fisiknya atau tidak. Yang benar-benar penting adalah kultivasi Zenki-nya. Hanya setelah membaca ini, dia menyadari betapa dangkal pikirannya. Jika seseorang kehilangan kulitnya, di mana rambut mereka akan menempel. Hal yang sama berlaku untuk hubungan antara Zenki dan tubuh fisik seseorang. Hanya tubuh fisik yang kuat yang mampu menahan kekuatan Zenki yang kejam untuk mengerahkan kekuatan yang bahkan lebih besar. Merasa seolah-olah pintu baru saja dibuka di hadapannya, Zhang Zuan tidak bisa menahan keinginan untuk membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasa senang. Zenki di dalam tubuhnya secara tidak sadar mengikuti metode yang dicatat dalam buku dan mengalir terus-menerus. Di bawah aliran Zenki, tubuh fisiknya yang tidak lemah sejak awal berevolusi sekali lagi. Serat ototnya mendebal dan selaput kulitnya menjadi lebih kuat. Tubuhnya berevolusi menjadi jalur yang lebih benar dan lebih rasional. Ketika pikirannya asik dengan penjelasan yang terkandung dalam buku ini, Zhang Zuan tidak menyadari perubahan menakjubkan yang terjadi dalam tubuh fisiknya. Seolah-olah infrastruktur telah dicuci dengan logam cair. Tubuhnya secara bertahap menjadi senjata yang kuat yang melampaui manusia biasa. Seperti yang diharapkan dari teknik yang disaring oleh perpustakaan. Itu memang hebat. Mulai sekarang aku akan menyebut tubuh emas jalan surga. 1 jam kemudian, Zhang Zuan akhirnya menyelesaikan bukunya. Zenki-nya juga telah beredar 1 kali melalui tubuhnya sesuai metode yang dicatat dalam buku ini. Setelah ia selesai menamai buku itu bercahaya dan 4 kata besar muncul di sampul buku. Heaven Path Golden Body. Di masa depan, aku harus memastikan dengan melatihnya dengan benar. Aku sudah melakukan pelatihan. Setelah menyelesaikan buku itu, tepat ketika dia telah memutuskan untuk berkultivasi menggunakan metode yang dicatat di atasnya setelah kembali, dia menyadari bahwa dia telah tanpa sadar menyelesaikan budidaya teknik peningkatan tubuh ini sambil melihat melalui itu. Dengan kata lain, dia telah menguasai teknik penanaman peningkatan tubuh ini. Tidak ada kesalahan dalam teknik budidaya jalan surga, sehingga kecepatan pelatihannya cepat. Meskipun aku tahu ini sebelumnya, tidak pernah aku harapkan bahwa aku akan mampu menguasai tubuh emas jalan surga tanpa sadar seperti ini. Dengan pengalaman dari Heaven Path Divine Art, dia tahu bahwa teknik kultivasi yang sempurna jauh lebih efektif dan memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga dia berharap kultivasi tubuh emas jalan surga tidak terlalu sulit juga. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyelesaikan kultivasi hanya dengan membacanya isinya sekali. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Lupakan saja. Meskipun aku tidak bisa menemukan teknik kultivasi faktor 6 dan yang cukup, kekuatanku seharusnya meningkat secara signifikan dengan teknik kultivasi peningkatan tubuh fisik ini. Datang ke rumah Tuan Lu Chen, dia mungkin tidak mencapai tujuannya untuk menemukan teknik budidaya 6 dan petarung yang memadai, tetapi sebagai gantinya, dia menerima tubuh emas jalan surga. Jadi ini masih merupakan perjalanan yang berarti.
Hanya saja tubuh fisiknya berbeda dengan Zenki. Zenki dapat dengan mudah dikuantifikasi dan tidak sulit untuk mengukur berapa banyak kekuatan yang dimiliki seseorang setelah dilakukan dengan pelatihan seseorang. Di sisi lain, otot tersembunyi di bawah kulit, sehingga sulit untuk mengukur peningkatan seseorang dengan jelas. Dengan kata lain, meskipun dia telah menguasai tubuh emas jalan surga, dia tidak tahu seberapa kuat dia tumbuh, atau bahkan tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat atau tidak. Tentu saja ini tidak penting, karena dia berhasil menyelesaikan budidaya itu. Dia hanya dapat menemukan pilar batu pengukur kekuatan ketika dia kembali untuk menguji kekuatannya. Apa yang dilakukan saudara kecil Zhang Zuan? Pada saat ini, Tuan Lu Chen yang menemaninya di sini, pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya. Saat membaca bukunya, dia sesekali melirik ke arah pihak lain. Setelah membolak-balik manual, orang ini telah berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sama sekali selama 2 jam penuh sekarang. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia telah membaca terlalu banyak buku dan mengamuk? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, ada seorang jenius yang sangat berbakat di kerajaan Tianxuan. Teknik kultivasi dan teknik pertempuran yang membutuhkan orang lain 2 hingga 3 tahun untuk belajar, dia hanya membutuhkan 2 hingga 3 hari. Inilah tepatnya alasan mengapa ia ingin mempelajari sebuah teknik budidaya dan teknik pertempuran untuk menyatukan mereka, sehingga menciptakan seperangkat keterampilan baru. Pada akhirnya, sebelum teknik budidaya mistis baru bisa lahir, dia sudah mengamuk. Mengamuk itu maksudnya kultivasinya ya guys ya, jadi acak-acakannya ya. Oke, kita lanjut. Anak muda di depannya mampu meningkatkan level kultivasinya menjadi Factor 5 dan pada usia muda. Pada saat yang sama, ia memiliki kompetensi tingkat master dalam melukis. Mungkinkah itu sama seperti seniornya itu? Ia menjadi serakah dan beberapa masalah muncul dalam dirinya. Adik laki-laki! Dipenuhi dengan kecurigaan, dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan demikian, ia melangkah maju dan mencoba mengganggu pikiran Zhang Zuan untuk mencegahnya tenggelam lebih dalam lagi. Sama seperti Zhang Zuan terkesan atas kekuatan seni surgawi Path Heaven, dia mendengar teriakan dan kemudian sebuah telapak tangan mendorong tubuhnya. Oh, Tuan Lu Chen. Kembali ke kesadarannya, dia buru-buru berbalik dan bahunya secara tidak sengaja menabrak yang terakhir. Pang! Gaung yang dalam dan Tuan Lu Chen dikirim terbang seketika. Punggungnya mengetuk rak buku dan buku-buku berserakan di lantai. Zhang Zuan terkejut. Dia tidak berbalik secepat itu. Dia juga tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Mengapa Master Lu Chen terbang mundur? Mungkinkah dia melompat-lompat untuk bersenang-senang? Dia bergegas maju untuk membantu pihak lain naik. Dia meletakkan telapak tangannya di bagian belakang Dia meletakkan telapak tangannya di bagian belakang tubuh Guru Lu Chen untuk mendukungnya. Aku baik-baik saja. Sebelum kata-katanya dapat keluar dari mulutnya, Tuan Lu Chen merasa seluruh tubuhnya tidak berbobot ketika dia berjungkir balik ke depan. Kepalanya mengetuk rak buku lain, menyebabkan wajahnya dihujani buku. Tuan itu hampir menangis. Apakah kamu bermain dengan aku? Haruskah kamu menggunakan begitu banyak kekuatan untuk membantu aku? Melihat kondisinya saat ini, Zhang Zuan bergegas maju untuk terus membantunya. Setelah melihat pemandangan itu, Tuan Lu Chen berburu berjuang ke atas dan berkata, "Kamu jangan datang. Aku bisa melakukannya sendiri." Zhang Zuan hanya bisa berhenti di tempat. Ia mengedipkan matanya saat dia melihat orang tua di depannya dengan ragu. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya. "Tuan, apakah kamu melompat-lompat untuk bersenang-senang?" "Melompat-lompat main untuk bersenang-senang?" Tuan Lu Chen hampir menangis di tempat. "Hek, kamu adalah orang yang melompat-lompat untuk bersenang-senang. Seluruh keluarga kamu melompat-lompat untuk bersenang-senang." "Aku seorang pelukis ulung, orang yang elegan. Seberapa bosankah aku untuk melompat-lompat untuk bersenang-senang? Selain itu, bahkan jika aku ingin bermain, aku tidak akan melakukannya di sini. Koleksi buku aku, harta aku ada di sini." Master Lu Chen merasakan sensasi mencekik di dadanya yang menyebabkan dia kehabisan napas. Apakah kamu tidak merasa nyaman di dada kamu?" Zhang Zuan berjalan maju untuk membantunya, dan dia memukul punggungnya untuk meringankan ketidaknyamanan. "Tidak, jangan!" Pang!
Sebelum Tuan Lucien dapat menyelesaikan kata-katanya, kepalan tangan Zhang Zuan mendarat di punggungnya, menyebabkan matanya menyipit. Dia terbang maju dan menabrak dinding ruang kerja, menciptakan celah besar di dalamnya. Melihatnya maju, Zhang Zuan menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa yang Tuan ini coba lakukan? Melompat mundur beberapa saat yang lalu dan melompat ke depan sekarang. Apakah dia menderita epilepsi? Jika epilepsinya terjadi, itu tidak akan membuat Zhang Zuan mengabaikan situasinya saat ini. Dia segera bergegas maju ke arah Lucien untuk mencoba membantunya lagi. Jangan datang ke sini! Master Lucien menyeka darah segar dari sudut bibirnya dan buru-buru mundur. Dia menatap pemuda di depannya seolah-olah menatap monster, dan dia tampak seolah-olah bisa menangis kapan saja. Aku hanya merasakan kedinginan di hati aku. Aku tidak berusaha mencari kematian. Ayo, tangan lamaku, kaki lamaku. Tuan, apa yang terjadi? Melihatnya dalam kondisi seperti itu, Zhang Zuan bertanya. Kamu bertindak sangat matang beberapa saat yang lalu, jadi mengapa kamu menerkam dan melompat tiba-tiba? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang terjadi? Tuan Lucien menatapnya dengan ketakutan ketika air mata mengancam akan jatuh dari matanya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi? Khawatir bahwa kamu mungkin telah mengamuk. Aku maju untuk mengingatkan kamu tentang niat baik. Namun dengan satu putaran kamu mengirim aku terbang. Kemudian kamu berlari untuk mendorong aku ke depan. Pukulan terakhir adalah yang paling ganas dari mereka semua. 1 pon lurus di punggungku. Jika bukan karena kultivasi ringan yang aku miliki, aku mungkin sudah kehilangan hidup aku. Namun kamu berani bertanya kepada aku apa yang sedang terjadi. Tepat ketika dia akan menyerang, dia melihat tatapan bingung pada anak muda itu, dan dia sepertinya tidak berbohong. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan dia mengingat sesuatu. Dengan matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dia bertanya, Bisakah kamu baru saja menerobos? Memang, Zhang Zuan mengangguk. Menguasai jalur surga tubuh emas harus dianggap sebagai jenis terobosan. Tapi, bahkan jika itu terobosan, tidak mungkin bagi seseorang untuk meningkat dengan cepat. Tuan Lucien akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia masih berani tidak percaya. Ada beberapa orang yang menggunakan cara khusus untuk memungkinkan kultivasi mereka melompat dalam sekejap. Setelah kekuatan raksasa melambung, tubuh mereka tidak dapat beradaptasi dengan perbedaan kekuatan dalam jangka pendek, menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Apa yang tampak seperti pengerahan kekuatan normal, mereka akan menjadi serangan kekuatan penuh di mata orang lain. Ketika seseorang yang memiliki kekuatan 100 kg mengerahkan 1/10 dari kekuatannya, itu hanya akan menjadi 10 kilo. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, mereka dapat dengan bebas mengangkat gelas dan semacamnya tanpa banyak hambatan. Namun, jika seseorang mencoba menggunakan rasio kekuatan yang sama untuk mengangkat cangkir setelah kekuatannya tiba-tiba melonjak hingga 10.000 kg, kekuatan luar biasa 1.000 kg akan melebihi daya tahan cangkir dan menyebabkan hancur secara instan. Sangat mungkin bahwa ini adalah kasus dengan Zhang Zuan, karena orang yang bersangkutan bahkan tidak menyadari seberapa besar kekuatannya telah tumbuh. Maka wajar jika Lucien tidak dapat mengambilnya ketika dia menggunakan rasio kekuatan sebelumnya untuk beroperasi. Dia telah membaca kondisi ini dalam buku-buku sebelumnya, dan perlu waktu sebelum seseorang yang bersangkutan mampu beradaptasi dengan perbedaan kekuatan. Awalnya dia mengira itu hanya legenda. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Hanya saja dia merasa sulit percaya bahwa kekuatan orang ini akan melonjak hanya setelah membolak-balik beberapa buku dan melamun sesudahnya. Mungkinkah ini lompatan tiba-tiba karena akumulasi yang dalam? Dia mungkin telah membaca sesuatu yang menyebabkan pencerahannya, memungkinkannya untuk menerobos dalam sekejap. Jika itu masalahnya, maka keberuntungannya benar-benar baik. Ikuti aku ke ruang tunggu. Sambil memegang keraguan dalam benaknya, Master Lucien tidak mengatakan apa-apa lagi dan sebaliknya, memimpin jalan kembali ke ruang tunggu. Mudah untuk mengatakan apakah situasinya seperti yang dia duga. Dia hanya perlu menemukan pilar batu pengukur kekuatan untuk Zhang Zuan untuk menguji kekuatannya. Karena anak muda itu mencari teknik kultivasi 6 dan, maka dia pasti belum menembus wilayah Pixie. Karena dia belum mencapai faktor 6 dan, maka sebagai faktor 5 dan puncak, dia hanya bisa memiliki kekuatan maksimal 4 ding.
4 ding itu maksudnya 4000 kilogram ya guys. Ding itu kilogram. 1000 kilogram. Jadi kalau 4 ding jadi 4000 kilogram ya guys. Oke, lanjut. Jika kekuatannya melebihi jumlah ini, dia berarti dia telah meningkat secara signifikan. Jika demikian, situasi saat itu dapat dijelaskan. Di ruang tunggu, Huang Yu dan Baizun belum pergi. Mereka masih duduk di ruang tamu saat mereka menatap ke arah studi dengan cemas. Mereka datang ke sini dengan permintaan, tetapi Tuan Lu Chen membawa Zhang Zuan pergi bersamanya tepat setelah ia selesai menguji dia. Bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Pada saat yang sama, tidak pantas bagi mereka untuk pergi secara tiba-tiba, sehingga mereka hanya bisa terus menunggu dengan sabar. Xiao Yu, baru saja itu Tuan Zhang Zuan, apakah dia benar-benar mencapai Factor 5 dan Pinnacle? Maksudnya Factor 5 dan puncak ya guys, Pinnacle itu ya guys. Oke, lanjut. Baizun tidak lagi memandang Zhang Zuan dengan sikap bermusuhan seperti yang dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, suaranya menahan nada kegembiraan. Sebenarnya dia sama sekali tidak tertarik melukis. Jika bukan karena ayahnya yang memaksanya, dia pasti tidak akan datang ke sini. Yang benar-benar menarik minatnya adalah kultivasi. Dia hanya merasakan kegembiraan saat bertemu orang-orang yang kuat. Selama ini dia menganggap dirinya jenius. Meski baru berusia 18 tahun ini, dia telah mencapai Factor 5 dan puncak. Tidak banyak di ibu kota yang dapat bersaing dengannya dalam hal kecepatan kultivasi. Namun, dia tidak berharap bahwa seorang pemuda yang tampaknya rata-rata, yang tidak jauh lebih tua darinya, akan mencapai ranah seperti itu juga. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang dengan ini? Aku juga tidak yakin. Aku sudah memberitahu kamu bahwa dia hanya datang ke toko aku untuk membeli buku. Aku juga tidak tahu banyak tentang dia. Namun karena dia mencari faktor budidaya faktor 6 dan dia seharusnya sudah mencapai puncak faktor 5 dan, kata Huang Yu. Karena Zhang Zuan belum bergerak, mereka tidak yakin tentang kehebatan Zhang Zuan. Namun karena dia mencari manual 6 dan, sangat mungkin dia sudah mencapai 5 dan puncak. Kalau tidak ada gunanya dia mencari manual tingkat tinggi. Untuk mencapai tingkat seperti itu di usia muda, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Biarkan aku mencobanya sendiri nanti, kata si Baizun. Dia adalah maniak pertempuran dan hatinya tidak bisa lagi menahan keinginan untuk berduel dengan seseorang yang seumuran dengan yang telah mencapai tingkat yang sama dengannya. Tok tok tok. Sama seperti mereka berdua berbicara, seseorang berjalan mendekat. Berbalik untuk melihatnya, mereka berdua terkejut. Master Lu Chen yang masih sangat elegan beberapa saat yang lalu, saat ini sangat suram dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya saat dia berjalan berantakan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you